Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Tayamum merupakan suatu kekhususan terhadap umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Umat Islam diperbolehkan tayamum untuk mengganti wudhu ketika sedang sakit dan juga pada saat bepergian dan tidak tersedia air di tempat tersebut. Syarat sah bertayamum ada 10. Yang pertama, debu. Maksudnya debu murni dengan segala jenisnya. Semua debu yang disebut dengan debu maka sudah mencukupi dalam tayamum dari manapun itu berasal. Jadi tidak sah bertayamum menggunakan selain daripada debu. Yang kedua, debunya harus suci. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bertayamumlah dengan debu yang thayyib. Maksudnya debu yang suci. Yang ketiga, bukan debu mustakmal. Maksudnya, debu yang digunakan bukanlah debu yang telah digunakan dalam menghilangkan hadas dan menghilangkan najis mughaladzah. Yang keempat, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Maksudnya, debu yang digunakan untuk tayamum tidak tercampuri oleh gandum, zakfaran, gamping, dan mukholid atau benda-benda yang dapat mencampuri meskipun hanya sedikit karena dapat mencegah debu dari mengenai anggota tubuh yang diusap sebab tebalnya benda yang mencampuri tersebut. Yang kelima, menghendaki berniat bahwa sapuan dengan tanah tersebut untuk dijadikan tayamum. Maksudnya, termasuk syarat sah tayamum adalah mutayamim, orang yang tayamum, menyengaja debu untuk memindahnya ke anggota tubuh yang diusap. Kemudian ia bertayamum dengannya. Meskipun memindahkan debu tersebut dilakukan oleh orang lain dengan izin dari mutayamim atau meskipun mutayamim mengusapkan ke wajahnya atau kedua tangannya ke tanah. Yang keenam, mengusap wajah dan kedua tangan. Mutayamim mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Dengan demikian diwajibkan secara syar'i melakukan pukulan ke debu sebanyak 2 kali, meskipun secara logis masih memungkinkan bertayamum dengan 1 kali pukulan ke debu melalui sarana kain atau selainnya. Yang ketujuh, menghilangkan najis. Disyaratkan bahwa mutayamim harus mendahulukan menghilangkan najis yang tidak dimakfu meskipun dari tubuh dan dari bagian tubuh selain wajah dan kedua tangan seperti farji dan lainnya, bukan dari pakaian dan tempat. Berbeda dalam masalah wudhu, maka tidak menghilangkan najis terlebih dahulu karena wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas, sedangkan hilangnya hadas dapat diperoleh tanpa harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedelapan, berijtihad. Menentukan arah kiblat termasuk syarat sah tayamum adalah mutayamim berijtihad dalam menentukan arah kiblat sebelum ia bertayamum. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Minhaj Al-Khawim, apabila mutayamim bertayamum sebelum berijtihad maka menentukan arah kiblat, maka menurut pendapat Aujah tayamumnya dihukumi tidak sah. Akan tetapi Syarkawi berkata, pendapat Ibnu Hajar tersebut adalah dhaif. Jadi tayamum tetap dihukumi sah setelah masuknya waktu sholat meskipun sebelum berijtihad dalam menentukan arah kiblat. Oleh karena ini, apabila mutayamim yang tidak mengetahui arah kiblat melakukan sholat 4 rakaat dengan menghadap ke 4 arah, maka sholatnya dihukumi sah dan ia tidak wajib mengulangi sholatnya. Yang kesembilan, setelah masuknya waktu sholat, tayamum dilakukan setelah masuknya waktu di mana melakukan sholat di dalam waktu tersebut. Dihukumi sah karena tayamum adalah toharoh darurat, sedangkan tidak ada darurat sebelum masuk waktunya. Yang ke-10, 1 tayamum untuk 1 fardu. Maksudnya adalah mutayamim bertayamum secara wajib untuk 1 ibadah fardu ain. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menggunakan 1 tayamumnya untuk melakukan 2 ibadah fardu, seperti 2 sholat fardu, 2 tawaf fardu. Dengan 1 kali tayamum, mutayamim boleh melakukan 1 sholat fardu dan 1 sholat nawawi atau sholat sunnah. Dasar hukum tayamum terdapat pada kutipan surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 43, yang artinya,
Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Telah dijelaskan bahwa tayamum diperbolehkan apabila seseorang sedang dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk berwudu, dalam keadaan bepergian jauh seperti di dalam pesawat atau kendaraan lain yang tidak mungkin untuk berwudu, atau setelah buang air atau junub yang kemudian diiringi ketiadaan air. Tayamum memiliki 4 rukun yang harus kita ikuti ketika kita bertayamum, yaitu yang pertama adalah membaca niat. Tentunya setiap hal yang ingin kita lakukan harus berawal dari niat. Niat ini dibaca saat melakukan tayamum, agar tayamum dilakukan dengan sah dan mendapat izin dari Allah untuk beribadah. Yang kedua, mengusap wajah. Gunakan kedua telapak tanganmu untuk mengusap debu ke seluruh wajah. Gunakan tangan kanan untuk mengusap wajah di sisi kiri, lalu tangan kiri digunakan untuk mengusap wajah pada sisi kanan. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Usap kedua tangan kalian menggunakan debu yang telah menempel di telapak tangan kalian. Usapan ini sama seperti ketika kita berwudu. Gunakan tangan kiri untuk mengusap tangan kanan sampai siku, dan gunakan tangan kanan untuk mengusap tangan kiri sampai siku. Kemudian, yang keempat atau yang terakhir yaitu tertib. Lakukan tayamum dengan tertib. Perhatikan rukun dan tata cara tayamum sesuai urutan. Tidak boleh terbalik dan terlewat. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Letakkan kedua tangan ke tempat berdebu. Selanjutnya, tepuk kedua tangan, kemudian tiup debu yang ada di telapak tangan. Lalu usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah. Kemudian, letakkan kembali kedua telapak tangan ke daerah yang berdebu. Tepuk, lalu tiup telapak tangan yang berdebu tersebut. Selanjutnya, usapkan tangan kanan dengan telapak tangan kiri dari ujung jari sampai siku, dan lakukan hal yang sama untuk tangan kiri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin.